Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar mengenai usaha dan energi. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah berlari dengan jarak yang sangat jauh? Apa yang akan terjadi? Tubuh kalian akan merasa lemas. Mengapa tubuh kalian merasa lemas? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak materi berikut ini. Nah, yang pertama kita bahas yaitu mengenai usaha. Usaha dalam kehidupan sehari-hari atau dapat juga disebut sebagai kerja, yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam fisika sendiri, usaha memiliki definisi yaitu gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Contohnya adalah ketika kamu mendorong sebuah meja dengan gaya tertentu, nah meja tersebut akan mengalami perpindahan. Terdapat beberapa keadaan menentukan usaha yang dilakukan oleh gaya. Yang pertama, usaha oleh gaya yang searah dengan perpindahan. Usaha yang dilakukan oleh gaya searah dengan perpindahan dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F dikali S. Selanjutnya, usaha oleh gaya yang membentuk sudut terhadap perpindahan. Usaha oleh gaya yang membentuk sudut θ terhadap perpindahan dapat ditunjukkan seperti pada gambar di samping. Maka usahanya dapat dirumuskan sebagai W sama dengan F dikali S, kemudian W sama dengan F dikali S dikali cos θ. Selanjutnya yaitu energi. Energi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon yang artinya kerja. Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau ketinggiannya. Misalnya, sebuah benda dengan massa M berada pada ketinggian H dari atas tanah. Jika energi potensial yang bekerja pada bumi bernilai G, maka gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut sebesar F sama dengan M dikali G. Jadi usaha yang dimiliki oleh benda tersebut yaitu W sama dengan F dikali H. Jadi usahanya W sama dengan M dikali G dikali H. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kecepatannya. Energi kinetik dapat dirumuskan sebagai EK sama dengan setengah mv kuadrat. Hubungan usaha dengan energi kinetik yaitu sebuah benda dengan massa M mula-mula memiliki kecepatan v1. Kemudian, sebuah gaya bekerja pada benda tersebut yang menyebabkan kecepatannya berubah menjadi v2. Maka, hubungan usaha antara energi kinetik dapat diturunkan sebagai berikut. W sama dengan F dikali S. Dari rumus GLBB, F2 kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Maka, W sama dengan F dikali S. Sehingga, W sama dengan M dikali A dikali S. W sama dengan M dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dibagi 2S dikali S. Jadi, usahanya yaitu W sama dengan delta EK. Gaya konservatif dan gaya tak konservatif. Gaya konservatif adalah gaya yang menyebabkan energi mekanik suatu sistem selalu tetap. Contohnya yaitu gaya berat, gaya gravitasi, dan gaya pegas. Nah, gaya konservatif ini memiliki sifat apabila melakukan usaha, usahanya tidak bergantung pada lintasan, melainkan pada posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Selanjutnya yaitu gaya tak konservatif. Gaya tak konservatif adalah gaya yang apabila melakukan usaha, usahanya bergantung pada lintasan yang ditempuh. Contohnya yaitu gaya gesek. Hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena geraknya. Energi mekanik merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda. Secara matematis, energi mekanik dapat dituliskan sebagai Pm sama dengan EK ditambah Pt. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada
pada suatu sistem, maka energi mekanik suatu sistem pada posisi dimanapun selalu tetap atau kekal. Artinya, energi mekanik sistem pada posisi akhir sama dengan energi mekanik sistem pada posisi awal. Sebagai contoh, jika dimisahkan suatu benda pada posisi awal berada pada ketinggian H1 dengan kecepatan V1 dan kemudian turun pada ketinggian H2 dengan kecepatannya V2, maka energi mekaniknya dapat dituliskan EM1 sama dengan EM2, EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, V2 dapat ditentukan sebagai berikut. Kira-kira apa hubungan materi kali ini dengan pertanyaan yang Ibu ajukan di awal tadi? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Saat kamu berlari dengan jarak yang jauh, maka usaha yang dibutuhkan pun akan semakin besar. Nah, energi potensial yang ada di dalam tubuh kita diubah menjadi energi kinetik. Maka lama-kelamaan energi tersebut akan habis. Itulah kenapa lama-kelamaan kamu akan merasa lemas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.